warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imas Rohimah, guru biologi dari SMA 1 Parompong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi biologi kelas 10 semester ganjil yang berjudul tentang peranan virus. Peranan virus, sebagaimana diketahui bahwa virus bersifat parasit obligat. Dia hanya bisa hidup dalam sel makhluk hidup. Kehadirannya di dalam sel makhluk hidup tentunya akan memberikan dampak bagi sel yang ditumpanginya, yaitu berupa kerugian karena dapat menimbulkan penyakit baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan sebagai inangnya. Namun, seiring perkembangan teknologi, virus dapat dimanfaatkan. Di antaranya dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika, sehingga selain memiliki peranan yang merugikan, virus juga dapat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Virus yang merugikan berdasarkan inang yang ditumpanginya, virus dapat menginfeksi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berikut contoh-contoh virus yang menginfeksi manusia. Ada virus yang menyebabkan gangguan pencernaan, misalnya norovirus, rotavirus, adenovirus, dan astrovirus. Ada pula virus yang dapat mengganggu pernapasan, misalnya adenovirus atau coronavirus. Berikutnya ada juga virus yang dapat menyebabkan gangguan pada hati, misalnya hepatitis A virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus, hepatitis D virus, hepatitis E virus, dan sitomegalovirus. Ada pula virus yang menyebabkan gangguan pada saraf, misalnya virus polio dan virus rhabdovirus. Berikutnya, ada pula virus yang dapat menyebabkan gangguan perdarahan, misalnya virus dengue dan virus Ebola. Ada juga virus yang menyebabkan gangguan pada kulit, misalnya variola, varicella, dan herpes. Dan masih banyak lagi jenis-jenis virus lain yang dapat menginfeksi organ-organ pada tubuh manusia. Berikut beberapa contoh virus yang menginfeksi hewan. Ada rhabdovirus yang menyebabkan rabies, kemudian aptovirus yang menyebabkan penyakit mulut dan kuku pada sapi, kerbau, domba, atau kambing. Kemudian ada Newcastle disease virus atau virus yang menyebabkan penyakit tetelo pada unggas. Kemudian ada bovine papillomavirus yang menyebabkan tumor pada sapi. Serta ada avian influenza virus atau virus yang menyebabkan penyakit flu burung. Berikut adalah beberapa contoh virus yang dapat menginfeksi tumbuhan. Pertama, ada virus tungro yang dapat menyebabkan tungro pada padi. Kemudian ada virus mosaik yang dapat menyebabkan penyakit mosaik pada tembakau. Kemudian ada virus yang menyerang tanaman jeruk yang dapat menyebabkan degenerasi pada bagian batang dan daun jeruk. Serta ada virus yang menyebabkan daun kuning dan menggulung pada tomat. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, diketahui bahwa virus tidak hanya merugikan karena menyebabkan penyakit saja, akan tetapi virus juga dapat menguntungkan kehidupan manusia dengan dapat dimanfaatkannya beberapa jenis virus untuk kepentingan manusia dengan bantuan teknologi rekayasa genetika. Misalnya, digunakan dalam pengobatan atau di bidang kesehatan. Virus dapat dimanfaatkan untuk terapi gen, yaitu terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen yang cacat atau yang rusak. Kemudian ada virus onkolitik yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan kanker tanpa merusak sel-sel yang sehat.
Berikutnya, virus juga dapat digunakan sebagai vaksin, baik itu digunakan sebagai bahan baku vaksin maupun sebagai agen pembawa dalam proses pembuatan vaksin itu sendiri. Kemudian, virus juga dapat dimanfaatkan dalam pengobatan patogen lainnya, misalnya untuk melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, maupun protozoa yang bersifat patogen. Contohnya, virus yang termasuk bakteriofag. Selain itu, virus juga dapat dimanfaatkan di bidang pertanian sebagai insektisida. Virus dibiarkan untuk membasmi serangga atau hama tanaman. Contohnya, bakulovirus. Demikian pemaparan materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.